Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Pak Biman TV, di mana kita akan membahas materi tentang matematika dan konsep-konsep tentang matematika. Pertemuan kali ini kita akan belajar matriks, di mana matriks ini kita pelajari di kelas 11 untuk matematika wajib ya, SMA Negeri 1 Cabang Bumi. Di mana dalam pembelajaran matriks ini kita berpacu kepada KD 3.2, di mana KD 3.2 ini menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Nanti ya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya untuk materi matriks kita berpacu pada KD 3.2, di mana di sini terdapat tujuan-tujuannya untuk pembelajaran tentang matriks. Nah, kita lanjut untuk pembahasan matriks. Kita belajar konsep terlebih dahulu. Nah, kalian pernah tahu ya atau sempat lihat ada pesanan seseorang pemesan nasi goreng yang viral di media sosial. Nah, di sini mereka atau seseorang itu menjelaskan pesanan mereka seperti ini ya. Banyak banget nih yang dipesan. Sampai si penjualnya itu bingung dan cukup menjawab dengan nggak menerima pesanan kayak gitu, maaf. Sebenarnya si penjual itu atau si pedagang itu bisa memenuhi permintaan dari pelanggannya, tapi pesanan menggunakan kalimat atau kode atau pesan yang rumit sehingga seseorang itu tidak mengerti apa yang dia pesan. Nah, jadi dalam konsep matriks ini kita belajar konsep untuk menyederhanakan suatu pesanan atau suatu teks cerita yang berbentuknya bisa kita lakukan menjadi simbol-simbol matematik seperti yang telah kalian pelajari di pembelajaran sebelumnya, yaitu program linier. Itu kalian merubah soal cerita menjadi simbol atau kerangka matematika ya, atau dibuat kode matematikanya atau model matematikanya ya. Nah, kita buat model matematika dari pesanan Nasgor ini untuk sederhana gimana sih sehingga si penjual bisa mengerti apa yang kita pesan. Nah, cukup kita buat seperti ini. Nah, kita buat tabel seperti yang pembelajaran sebelumnya, itu program linier, dibuat tabel, dibuat model matematikanya menjadi seperti ini. Kemungkinan si pedagang atau si penjual itu bisa mengerti apa yang kita pesan. Nah, setelah kalian buat tabel, kalian bisa sederhanakan lagi si pesanan ini atau tabel ini ke bentuk matriks. Nah, jadi matriks itu bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, ada angka-angka yang di dalam kurungnya. Nah, seperti ini. Jadi matriks itu adalah salah satu proses penyederhanaan dari bentuk pesanan, bentuk kalimat, dan dibuat tabel dan dibuat model matematikanya, kita buat model matriks. Kalau kalian kemarin bentuknya model persamaan atau pertidaksamaan. Nah, sekarang kita buat model matematikanya itu bentuk matriks. Jadi matriks adalah satu model matematika untuk membuat penyederhanaan menentukan suatu nilai dari suatu cerita atau pesanan yang ada ya, dari konsep-konsep matematika terhadap matriks itu seperti itu ya. Oke, karena konsepnya mudah-mudahan kalian mengerti ya, konsep matriks itu seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ke definisi matriks. Sebelum kita belajar sesuatu, kita harus tahu tuh sesuatu itu seperti apa. Nah, seperti itu yaitu matriks adalah sekumpulan bilangan. Artinya bilangan atau angka-angka yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Jadi matriks ada bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Nanti kita jelaskan baris itu apa, kolom itu apa. Jadi ada dua struktur matriks, itu ada baris, ada kolom.
serta ditempatkan di dalam tanda kurung seperti yang tadi. Kalian bisa gunakan kurung biasa atau kurung kurawal atau kurung siku ya, bukan kurung kurawal ya, kurung siku. Nah, kalian bisa gunakan kurung biasa atau kurung siku. Kalian bisa gunakan kurung biasa atau kurung siku untuk menuliskan matriks. Tetapi kalian harus konsisten. Kalau matriksnya mau pakai kurung biasa atau kurung siku, jangan di atas kurung biasa, di bawah kurung siku. Dia harus konsisten. Kalau dari awal kalian menggunakan kurung biasa, kalian selanjutnya harus gunakan kurung biasa. Kalau dari awal kalian menggunakan kurung siku, selanjutnya harus menggunakan kurung siku ya. Suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital. Jadi matriks itu diberi nama atau ditandai dengan huruf kapital. Misalkan matriks A, matriks B, matriks C. Tulis A, B, C-nya itu huruf kapital. Seperti ya, atau huruf seperti ini. Besar kalau menurut kalian ya. Nah, atau kita lihat contoh matriks itu seperti ini, seperti sebelumnya ya, dari konsep. Nah, ini matriks A, matriksnya ini kita gunakan kurung siku. Ini ada bilangan-bilangan yang di dalam kurung ini ya. Ini ada bilangan 0, 1, 0, 0, 4, 2 ya, seperti itu ya. Nah, dan di matriks juga terdapat baris dan kolom. Mana baris, mana kolom? Nah, kalau baris itu ke samping, kalau kolom itu ke bawah ya. Kolom itu ke bawah. Kalau baris itu ke samping, kolom itu ke bawah. Nah, ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Lalu kolom ke bawah ya. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Ya, ngerti ya? Jadi ini adalah suatu matriks dan ini contohnya. Kalian mengerti ya definisi matriks dan contoh matriks itu seperti ini ya. Lanjut ke ordo dan elemen matriks. Matriks itu memiliki ordo dan elemen selain dari baris dan kolom. Nah, ordo itu adalah ukuran dari sebuah matriks. Jadi, matriks itu ada ukurannya. Karena dia bentuk sederhana dari tabel ya, dari tabel sebelumnya. Tabel juga memiliki ukuran dan matriks juga otomatis memiliki ukuran. Yang disebut itu ordo ya, dalam matriks itu ukuran itu ordo. Cara mengukurnya dari banyaknya baris dikali banyaknya kolom pada matriks. Jadi kolom sama matriks itu ya, misalkan matriks A memiliki M baris dan N kolom, M baris dan M baris dan N kolom. Maka matriks A tersebut adalah berukuran atau berordo M kali N ya. Supaya lebih sederhana nih, kita bisa menuliskan matriks A itu ordonya M kali N atau matriks A berordo M kali N. Kemudian kita lanjut ke elemen. Masing-masing bilangan yang terdapat dalam matriks disebut elemen matriks. Seperti angka-angka yang tadi ya. Angka-angka tadi yang 4, 0, 1 itu termasuk elemen matriks. Ya, satu per satu atau bilangan. Bilangannya ya masing-masing itu adalah elemen matriks. Elemen matriks juga memiliki notasi ya. Ada notasinya ya. Matriks dinotasikan dengan huruf kapital ya, kalau matriksnya yang tadi A, B, C. Jadi elemen matriks juga ada notasinya tetapi menggunakan huruf kecil dan diberi indeks yang menyatakan letak baris dan kolomnya. Jadi elemen itu adalah bilangan di masing-masing matriks tersebut ya, bilangan di dalam matriks tersebut yang dinotasikan dengan huruf kecil dan dikasih indeks dari kolom dan barisnya itu di mana nih ya, atau baris dan kolomnya di mana. Contohnya kayak gini ya. Nah, contohnya kayak gini. Matriks A. Nah, ini yang A11, A kecil. Tadi apa kalau yang pakai huruf kecil itu namanya elemen. Elemen 11 bukan 11 ya, 11 artinya elemen di baris 1 di kolom 1. Elemen A di kolom 1 di baris 1 itu 0 ya. Terus elemen A di baris 1 kolom 2 itu 1. Nah, ini. Terus elemen A di baris
kelima, baris kelima ya, terus kolom keempat itu 2. Nah, ini namanya elemen, dituliskan dengan huruf kecil dan tulis baris dan kolomnya itu di mana. Untuk ordonya untuk matriks A itu berapa? Lihat M-nya, M itu banyaknya baris ya, banyaknya baris. Barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi M-nya itu 5. Jadi ada 5 baris nih. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya M-nya 5. Kemudian kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau untuk bawah ya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maka matriks A ini ordonya itu 5 kali 5. Ngerti ya? Jadi kalian lihat ini, barisnya ada berapa, kolomnya ada berapa, kemudian si matriksnya itu baru memiliki ordo. Lanjut ya, kita ambil contoh yang ini yang tadi ya. Ini untuk elemen matriks A11, A12, dan A54. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. A11 menyatakan elemen matriks A pada baris ke-1, kolom ke-1 nilainya adalah 0. Terus matriks A12, ya A-nya kecil, ini menunjukkan elemen dari matriks. Nah, ini menyatakan elemen matriks A pada baris 1, kolom kedua nilainya adalah 1. Ini ya. Kemudian A54 menyatakan elemen matriks A pada baris kelima, kolom keempat. Baris kelima, kolom keempat. Nah, ini adalah 2. Oke ya. Ngerti terkait ordo dan elemen matriks. Lanjut. Nah, jenis-jenis matriks kan kita sudah tahu. Ordo matriks, elemen matriks, baris dari matriks, kolom dari matriks, definisi matriks. Kita lanjut ke jenis-jenis matriks. Jenis-jenisnya ada apa aja sih? Nah, jenis-jenis matriks ada ini. Ada yang namanya matriks baris. Ini contohnya. Matriks baris yaitu matriks yang bentuknya hanya ada baris saja. Kolomnya ini kolomnya ya. Bentuknya kayak baris saja, ini sebaris ya, sebaris ya. Kolomnya bisa ada ini ya. Nah, di sini ada berbaris, jadi ke samping. Jadi dia matriksnya berbaris ke samping saja. Bentuknya ke sini. Kalau ada matriks baris berarti ada matriks kolom. Nah, jenis matriks ada matriks kolom. Kalau kolom berarti ke bawah saja. Ya, matriksnya nggak ke samping, nggak ada yang ke samping, jadi ke bawah saja. Oke ya. Lanjut ke matriks persegi ya. Dari jenis-jenis matriks ada yang namanya matriks persegi. Ya, kalau matriks persegi, diagonal samping sama diagonal utama itu nilainya sama, atau ya maksudnya ininya sama nih, sama besar jadinya, bentuknya kotak, bentuknya kotak, atau ordonya itu sama, atau baris dan kolomnya itu sama, M dan N-nya itu sama. Ini misalkan barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Berarti ini matriks persegi, bentuknya persegi ya, bentuknya persegi. Kalau matriks yang B ini matriks persegi karena dia memiliki barisnya 4 baris dan kolomnya juga 4 kolom ya. Matriksnya ada 4, terus kolomnya ada 4. Jadi ini namanya matriks persegi, jadi atau bentuknya persegi. Kalian ya. Kita lanjut ke matriks diagonal. Matriks diagonal bentuknya seperti ini. Biasanya matriks diagonal itu ya adalah matriks persegi, ya matriks persegi yang memiliki nilai di diagonal utamanya ada nilai ya, walaupun itu 0 ya, walaupun itu 0 itu ada nilai ya, ada nilainya nih bentuknya seperti ini. Namanya matriks diagonal dan syaratnya dia harus persegi dan di sininya ya selain diagonalnya itu nilainya 0 ya, selain di diagonal utamanya itu 0 nilainya. Nah, seperti ini ya contoh matriks diagonal bentuknya, selain di diagonal utama itu 0 dan dia matriksnya harus matriks persegi. Lanjut ke matriks identitas ya.
jenis-jenis matriks, ada matriks identitas. Kalau ini identitas apa? Ya, I2, I3, I4. Maksudnya ini dia perseginya kolomnya 2, ininya barisnya 2 ya. Barisnya 2, kolomnya 2, barisnya 2, I3 atau barisnya 3, kolomnya 3. Dan matriks identitas itu termasuk matriks diagonal. Ya, matriks diagonal artinya dia harus persegi, dan selain diagonal utama dia harus bernilai 0, tetapi dalam matriks identitas dia di diagonal utamanya itu harus nilainya 1 semua. Ya, kalau tadi matriks diagonal dia nilainya nggak harus 1 ya. Tapi kalau identitas dia bentuknya harus diagonal, matriks diagonal, dan di diagonal utamanya itu harus 1 semua. Ya, nilainya harus 1 semua, nggak boleh nilai yang lain ya. Kemudian matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang di dalamnya nilainya atau elemen-elemennya itu nilainya 0 semua. Nilainya 0 semua, seperti ini ya, nilainya 0 semua. Nilainya 0 semua. Ya, oke. Kita lanjut ke transpose matriks. Ini juga termasuk jenis-jenis matriks. Transpose matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Jadi baris sama kolomnya kalian rubah. Ya, yang tadinya jadi kolom dirubah jadi baris, atau yang tadinya jadi baris dirubah jadi kolom. Itu namanya transpose. Jadi dirubah. Nah, awalnya nih ya, dengan kalian berikan simbol T di atasnya kayak gini. Itu namanya transpose matriks dari matriks A ya nih. A ditranspose menjadi seperti ini. Awalnya ya matriks A itu kolomnya itu 3, 5 dan min 1, 2. Kemudian ditranspose menjadi yang tadinya jadi kolom jadi baris ya. 3, 5 sampingnya 3, 5-nya. Terus min 1, 2-nya di bawah ya. Kayak gini. Nah, kalau seperti ini matriks B kalau ditranspose, nah yang merah ini jadi di atas ya, 2, 3, 1, 4, min 5, 2 kayak gini ya. Ini namanya transpose. Jadi transpose cuma kalian ganti yang tadinya jadi baris jadi kolom, yang tadinya jadi kolom jadi baris. Gitu ya. Oke, untuk materi konsep dasar matriks ya sampai di sini. Jika ada pertanyaan boleh langsung tanya ke PJ Mapel, nanti disampaikan ke saya, atau boleh langsung ke saya dengan syarat kita buka sampai pertanyaan itu sampai jam 17.00 atau jam 5 sore. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.